Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Kenapa kami menyatakan laskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang kami belum tahu keberadaannya di mana. Itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai. Ya. Kalau sejak awal tembak menembak itu berarti dia tewasnya di tempat dong. 6 laskar FPI ditembak mati. Ustadz Abdus Somad membunuh orang beriman, balasannya neraka jahanam. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi, cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 orang wafat dibantai. Keluarganya ada 1 di dalam. Ya, ibunya. Ibunya ada 1 di dalam, ada 1 orang tuanya laki-laki sedang sholat di masjid. Ya. Ini anak-anak kita tahu persis. Anak-anak ini hanya bentuk kecintaannya mengawal pimpinan kami, imam besar, hanya bentuk pengabdian, tidak memiliki agenda apapun, tidak memiliki senjata api, tidak memiliki bahan peledak, dan segala macam bentuk senjata lainnya. Ya, sejak Habib Rizik turun di airport itu, istana udah semacam kebakaran jenggot karena gagal mengantisipasi. Intelijen juga tidak bisa membuat prediksi terhadap masa Habib Rizik di situ. Mahfud MD masih mengecilkan FPI pada waktu itu. Jadi semua ini, semua penggalan ini, puzzle ini, kalau kita bikin mosaiknya, terlihat bahwa berantakan koordinasi kekuasaan, berantakan koordinasi intelijen, berantakan kemampuan analisis dari istana terhadap keadaan itu. Kan orang akhirnya melihat Habib Rizik sebagai si pitung dari Petamburan yang jadi simbol dari perlawanan moral itu. Tapi sebagian orang menganggap ya Habib Rizik cacat moralnya banyak, iya, tetapi istana itu lebih banyak cacatnya tuh. Dan pembuktian terakhir adalah ditangkapnya Mensos, dan itu adalah cacat moral tertinggi. Sehingga Habib Rizik dan FPI jadi tumpuan harapan itu. Nah, kita sebetulnya ingin agar supaya harapan terhadap perubahan itu dilembagakan melalui oposisi, dilembagakan melalui kegiatan pers yang beradab itu, dilembagakan melalui diskusi-diskusi civil society. Tapi justru bagian itu yang dihalangi oleh kekuasaan, oleh pemerintah. Jadi gangguan di istana itu lebih karena karena moral istana yang merosot aja kan. Jadi ada demoralisasi di istana, impact-nya adalah perkelahian antar warga negara, antar politisi. Lalu soal-soal semacam ini ingin diselesaikan oleh aparat keamanan itu, yang cara melihatnya juga di luar prinsip-prinsip
persaingan politik mestinya tuh. Ya. Tapi karena terbawa dengan suasana politis, maka begitulah 6 orang jadi korban. 6 laskar FPI ditembak mati. Ustadz Abdus Somad membunuh orang beriman, balasannya neraka jahanam. Ustadz Abdus Somad UAS meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengusut tuntas kasus penembakan 6 laskar pengawal Habib Rizik hingga tewas. Hal itu penting agar tidak terjadi fitnah berkepanjangan. UAS memberi 3 poin pernyataan sikap. Pertama, dalam ajaran agama Islam membunuh satu orang sama saja dengan membunuh semua orang. Kemudian membunuh orang beriman maka balasannya adalah neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairihi nafsin faka'annama qatala nasa jami'ah. Siapa yang membunuh satu orang maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man yaqtul mu'minan muta'midan fajazauhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman maka balasannya adalah neraka jahanam. Ucap Ustadz Abdus Somad melalui video yang dikirimkan oleh jurnalis Islam Bersatu Jitu Selasa 8 Desember 2020. Ustadz Abdus Somad menyebut dalam agama Islam atau agama manapun tidak ada ajaran untuk membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Karenanya tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Poin kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan untuk mematikan percikan-percikan api di tengah ilalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah, jelasnya. Pasca insiden ini, Ustadz Abdus Somad juga mengajak seluruh bangsa Indonesia tidak terprovokasi serta banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab seluruh aspek hidup ini sudah diatur olehnya. Tak lupa, ia berpesan agar masyarakat tetap cerdas berpikir dan bermedia sosial. Ketiga, kepada seluruh jamaah seluruh bangsa Indonesia agar tidak terprovokasi, cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa hidup ini ada yang mengatur, tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah, tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur tutupnya. Sebagaimana diketahui, 6 orang laskar pengawal Imam Besar Front Pembela Islam FPI meninggal dunia setelah ditembak aparat. FPI menilai tindakan ini merupakan pelanggaran HAM berat, karenanya akan ditempuh upaya hukum agar kasus ini tidak lolos. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengatakan penembakan terhadap 6 orang tersebut karena mereka mencoba membahayakan nyawa petugas di lapangan. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia agar jangan tidak terprovokasi, cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejak Habib Rizik turun di airport itu, istana udah semacam kebakaran jenggot.
karena gagal mengantisipasi. Intelijen juga tidak bisa membuat prediksi terhadap masa Habib Rizik di situ. Mahfud MD masih mengecilkan FPI pada waktu itu. Jadi semua ini, semua penggalan ini, puzzle ini, kalau kita bikin mosaiknya, terlihat bahwa berantakan koordinasi kekuasaan, berantakan koordinasi intelijen, berantakan kemampuan analisis dari istana terhadap keadaan itu. Kan orang akhirnya melihat Habib Rizik sebagai si pitung dari Petamburan yang jadi simbol dari perlawanan moral itu. Tapi sebagian orang menganggap ya Habib Rizik cacat moralnya banyak, iya, tetapi istana itu lebih banyak cacatnya tuh. Dan pembuktian terakhir adalah ditangkapnya Mensos, dan itu adalah cacat moral tertinggi. Sehingga Habib Rizik dan FPI jadi tumpuan harapan itu. Nah, kita sebetulnya ingin agar supaya harapan terhadap perubahan itu dilembagakan melalui oposisi, dilembagakan melalui kegiatan pers yang beradab itu, dilembagakan melalui diskusi-diskusi civil society. Tapi justru bagian itu yang dihalangi oleh kekuasaan, oleh pemerintah. Jadi gangguan di istana itu lebih karena karena moral istana yang merosot aja kan. Jadi ada demoralisasi di istana, impact-nya adalah perkelahian antar warga negara, antar politisi. Lalu soal-soal semacam ini ingin diselesaikan oleh aparat keamanan itu, yang cara melihatnya juga di luar prinsip-prinsip persaingan politik mestinya tuh. Tapi karena terbawa dengan suasana politis, maka begitulah 6 orang jadi korban.